Enggak. Oke, ya welcome back guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ya edisi spesial collab bareng lagi bersama salah satu legend dan OG ya. Maksudnya si Puh ini, kalau kalian nggak tahu dia sering bergentayangan di Clubhouse, di Crypto Watch, di Telegram itu ada Puh semua ya. Nah, jadi kita perkenalkan dulu Mas Po ini ya. Mas Po ini udah dari 2012 ya, Pak? 2017 ya, Pak? Iya, saya dari 2017 sih mengenal Bitcoin dan cryptocurrency. Oh iya, di salah satu founder dari Crypto Watch apa bukan Mas? Soalnya kan kemarin Mas bilang Mas Dani teman Mas dari SD kan. Oh, bukan sih, bukan. Jadi Dani sama Tahir kan, mereka berdua sih yang ini CryptoWatch ini mereka yang sebagai inilah founder dan co-founder. Oh iya. Karena bertepatan dengan apa? Saya sama mereka berdua kan satu kota kan. Jadi Ah, kebetulan sekali setelah beberapa bulan mereka ada invest di Bitcoin dan kripto. Bertepatan itu juga saya agak lambat 1-2 bulan dari mereka sih. Tapi kalau mm, mungkin Mas Tahir mungkin lebih duluan, mungkin sih. Kalau kalau Bang Dani kan memang dia pernah mining Bitcoin kan di tahun berapa itu? iya, Mas Dani 2012 lebih atau OG ya. 2013 ya? Ah, Dia lebih ini. Cuma waktu itu kan memang tidak ada apa namanya, Bitcoin itu tidak ada begitu booming atau mungkin tidak begitu gimana ya, di berita-berita nggak terlalu apa hype lah, istilahnya hype itu. Jadi ya saya langsung dengar kan cerita cerita ini dari Mas Dani langsung. oh Terus iya. ya itu hard disknya itu kan sudah rusak dan nggak bisa lagi di recover. Oh, padahal udah banyak Jadi Bitcoinnya ya. Nggak bisa diakses lagi ya. iya iya, Waduh. sepertinya banyak sekali karena kan kalau mereka awal-awal yang main di Bitcoin itu kan mereka bisa memakai komputer karena hash rate waktu itu difficulty rate juga nggak begitu tinggi dan yang mereka dapatkan itu juga pastinya lebih gede sih. Maksudnya reward dari Bitcoinnya itu pasti lebih gede. Begitu juga dengan 2012 itu mungkin pertama kali halving sih Bitcoin, seingat saya ya. Iya, benar. Betul nggak ya? Benar-benar. Pertama kali sih. Apakah setelah itu atau sebelum itu? Oke lah kalau misalnya seandainya setelah itu juga berarti satu satu blok itu kan 10 menit terjadi. Tiap. Satu blok 10 menit terjadi dan waktu itu harusnya 50 BTC sih, 50 apa namanya 50 BTC yang di dalam 10 menit itu terjadi di dalam Iya. reward itu. Oh, Nah, itu sih. Jadi ya mengenai CryptoWars awal-awal sih karena kita sesama kota Medan dan juga ada beberapa teman juga termasuk si kalau di dalam grup CryptoWars namanya kan Satoshi ya. Dia juga iya. teman kita sih. Dia juga teman kita dan dia juga lebih awal dari saya. Dia pernah beli Ethereum sebesar $1 waktu itu. Oh, yang pas masih pre-mine gitu ya, yang 2015 ya? Tapi dia belinya setelah ICO. Oh, setelah pre-mine. Jadi Iya. setelah pre-mine, setelah ICO, nah itu kan sudah di listing di publik. Nah, dari sana dia berbeli sih. Jadi Oke. ya mengenai saya join di CryptoWars itu dari awal kita masih di grup WhatsApp ya. Sebelum akhirnya terlalu rame, kemudian kita pindah ke Discord dan di ini Telegram. Karena Telegram kan lebih banyak ya menampung membernya, menampung apanya kan bisa sampai puluhan ribu. Sedangkan WhatsApp kan sangat terbatas, cuma 250 kalau tidak. Ya. Itu sih Ya. kira-kira awal-awal Ya, begini. ya itu guys, apa kisah dari
Puh ini dia bergabung sama CryptoWatch ya. Jadi kalian bisa ntar saya share di link deskripsi link dari CryptoWatch ya. Terus ini balik lagi ya Mas, masih ke background tak kenal maka tak sayang. Kenapa Po Mas? Maksudnya Mas masuk di sini Po itu kan identik sama beruang ya. Apakah Mas ini dendam sama bear market atau pengen bear market atau gimana? Iya, soalnya Enggak kan sih, Mas enggak. tiap kali koreksi kan, aduh 8.000, 8.000. Oh, ini pasti kepengen harga murah kan, ketinggalan kereta nih kayaknya nih. Enggak sih, enggak sih. Saya memang dari dulu, sewaktu masih SMA begini, saya sudah suka sih. Karena Winnie the Pooh kan lucu ya, dia beruang, lucu, penampilannya, cute, manis begitu. Jadi kalau selalu kan di dalam kripto ini kan selalu orang tidak mau memberitahukan identitasnya ataupun mungkin mau anonimus. Mungkin banyak sih orang-orang yang di dalam crypto space ini selalu seperti begini sih. Nah, dari dulu saya memang sudah suka sekali dengan karakter Winnie the Pooh ini karena dia lucu, segala macam lah kan. Dia punya teman-temannya kan. Saya juga nonton sih filmnya. Mungkin ini agak sedikit apa ya? Ini agak terlalu apa? Saya memang suka sih karakter ini. Jadi sama sekali nggak ada hubungan dengan kripto, sama sekali nggak ada hubungan dengan Bitcoin dan ya dari awal itu saya memang suka Pooh. Kemudian teman-teman ya panggil saya Pooh kan karena memang display picture saya di di Telegram juga ini saya pakai Winnie the Pooh. Jadi ya beberapa teman panggil ya sampai hari ini sih Iya, pada masih. panggil-panggil ini kan. Jarang sih orang yang panggil panggil nama saya. Iya. Itu sih, cuma itu sih. Tapi jujur kalau misalnya kalau sampai mikirin untuk bear sampai 8.000 sih, sepertinya agak kemungkinannya kecil sekali sih. Yang nenek kemarin ya. Iya ya kalau yang nenek sudah tua itu memang dia mungkin berpikiran seperti begini. Saya juga nggak tahu apakah dia cuma joking doang, apa karena memang dia pengen beli dalam jumlah yang besar. Nah, saya nggak tahu sih apa mungkin dia juga gimana kan? Mungkin dia juga dengar informasi dari apa atau segala macam. Saya nggak tahu sih. Tapi yang jelas kalau 8.000 itu sepertinya sangat susah sekali. Iya. Andaikan seandainya sempat 8.000 kemudian dia balik lagi, apakah ada orang mau beli enggak dari harga yang sekarang ini? Iya, itu dipertanyakan sih. Apakah orang berani enggak? Iya. Nah, Kadang orang ya inilah psikologi kan Mas, balik-balik lagi kan. Kadang giliran dikasih murah nggak mau beli, tapi giliran harga naik FOMO. Iya kan? Ya kita iya, iya. ya itulah orang cuman pengen enaknya doang kan intinya kan. Betul sih, betul. Pengen enaknya doang, pengen melihat mereka punya portfolio naik begitu. Tapi pertanyaannya kalau waktu bear market itu eh, sampai 2 sampai 3 tahun itu gimana itu perasaannya? Kan saya sampai hari ini yang dari tahun 2017 saya sampai hari ini belum pernah jual sih BTC saya. Memang jumlahnya nggak begitu banyak sih, nggak begitu banyak sih. Tapi saya sampai hari ini nggak pernah jual. Saya juga terakhir pernah beli di 2017 akhir itu, kalau tidak salah November, itu hampir 200 juta sih. Sampai hari ini juga saya belum pernah jual. Dan memang saya nggak berencana untuk menjualnya kalau saya memang tidak benar-benar membutuhkan fiat money. Iya, ngerti. Itu sih. Iya, soalnya Mas di sini ini kan udah dari 2017. Ya kalau misal dari 2017 ngeholdnya Bitcoin sih masih aman sih Mas. Soalnya kan Bitcoin terbebas dari inflasi ya. Nah, jadi sekarang pun masih 2x ya hitungannya dari all time highs.
Jadi ya seenggaknya masih ada inilah. Cuman kalau Mas holding shitcoin waktu itu di 2017 mungkin ceritanya agak beda. Apakah Mas 2017 sempat kejerembab juga ke dalam shitcoin Mas? Maksudnya sempat masuk juga ke lubang maksiat itu Mas? Betul sih. Saya juga salah satu orang yang dimana juga waktu itu saya juga tidak mengerti sama sekali apa itu shitcoin, apa itu Bitcoin, apa itu altcoin, dan segala macam sih. Saya juga termasuk salah satu orang yang sangat bodoh sekali sih. Jadi kalau bagi yang mendengarkan di dalam YouTube ini ya janganlah mengikuti kebodohan kami yang sudah lalu-lalu ini sih. Biarkanlah sudah aja kami aja sih yang apalah yang sudah mencicipin minus sampai 95%. Iya. Itu dulunya pernah dibeli NST kan. Karena awal-awal itu Oh yang dulu-dulunya airdrop itu ya, Ignis itu ya. betul NST Ignis. Saya salah satu orang yang waktu itu di CryptoWars yang lumayan sering promote NST karena mengingat airdropnya. Iya. Saya lupa sih 1 banding berapa. Sepertinya 1 banding 2 atau banding 5, nggak tahu. Nggak perlu diingat lagi dan itu memang ya itu sudah kesalahan besar lah. Itu cuma salah satu sih. Saya juga Iya. pernah beli Ripple, Iya. beli Stellar Lumens, pernah beli TRX, pernah beli Ethereum juga sih. Iya. Nah, dan segala macam saya masih nggak begitu ingat lagi waktu 2017 itu saya beli. Tapi mungkin ada satu altcoin yang saya beli. Menurut saya ini bukan shitcoin sih. Menurut saya masih kategorikan ini altcoin. Ya saya beli BNB sih waktu tahun 2018, 2019. Dan saya juga salah satu orang yang sering selling BNB. Sebelum waktu itu market cap BNB itu masih belum begitu gede seperti hari ini. Saya sama beberapa teman sih, saya selling sih, saya selling. Dan kayaknya sepertinya mungkin nggak sampai 1 atau 2% sih di dalam grup itu yang beli BNB. Nggak tahu, saya nggak pernah survei, tapi yang jelas nggak begitu banyak orang. Kemudian kami waktu beli itu karena Binance itu melakukan launchpad. Launchpad itu adalah, sorry ini saya bukan lagi promote Binance, saya juga bukan lagi promote BNB. Cuma saya flashback kembali kenapa saya bisa beli BNB karena launchpad itu adalah token baru yang mau di listing, istilahnya si ICO lah. ICO itu kan initial coin offering. Nah kalau lewat daripada satu exchanger itu nama IEO, initial exchange offering. Nah waktu itu Binance melakukan itu. Dan waktu awal-awal kita melakukan beli itu, sorry kita bukan beli itu, tapi harus mempunyai 50 BNB, dapat satu tiket loteri. Jadi ingat, ini adalah loteri, belum pasti dapat. Kemungkinan berapa persen? Mungkin cuma 1 atau 5% doang kamu bisa dapat tiket itu. Kalau kamu dapat tiket itu, ya kira-kira lah sepertinya kamu istilahnya mendapat benar-benar loteri lah. Nah, waktu itu saya dan beberapa teman sih kita beli BNB itu dari harga $10, 15 sampai terakhir $22 sih saya belinya. Itu udah profit banyak lah. Nah, itu cerita mengenai ini sih, mengenai launchpad sih. Nah, itu sampai hari ini terakhir kan udah berubah sih, sistemnya udah berubah berapa kali. Saya kira nggak begitu penting sih mengenai BNB ini sih. Ya soalnya juga ada yang baru juga ngesil juga kan. Yang apa slip. Ya itu ya urusan lain guys. Kita nggak pengen bahas itu juga. Jadi disebutkan di sini ya Mas Poh ini udah ini ya apa dari 2017 terus pernah beli shitcoin juga terus sekarang masih ngehold Bitcoinnya.
Terus dari berdasarkan pengalaman itu, Mas mengidentifikasikan diri Mas sebagai maksimalis atau enggak? Soalnya kan Mas ada berbagai altcoin juga yang Mas jadikan diversifikasi ya. Menurut Mas gimana? Kalau bisa dikategorikan maksimalis, mungkin sih masih jauh ya. Karena maksimalis sama sekali tidak pernah mau dan tidak mau menyentuh alternate coin yang bagi orang maksimalis itu tidak ada yang namakan alternate coin. Yang ada cuma shitcoin. Berarti kalau ada puluhan ribu, berarti semuanya itu adalah shitcoin. Cuma satu aja Bitcoin. Jadi bagi saya masih belum bisa dikategorikan seperti itu sih. Tapi bagi kita yang sudah lama, kita pasti tahu sih kalau kita beli altcoin, shitcoin itu sebenarnya fungsi kita ya untuk memperbanyak kita punya Bitcoin. Nah, mungkin banyak orang yang setuju dengan saya sih, tapi ada beberapa yang mungkin nggak setuju sih. Iya, soalnya Seperti itu. untuk move market Bitcoin juga udah gede kan market cap-nya. Jadi untuk mendapatkan Bitcoin juga agak lebih susah. Jadi ya saya sebenarnya setuju juga sama Mas. Ya terminologi maksimalis tuh tentatif, relatif ya. Maksudnya kalau misal kita bisa menggunakan shitcoin itu untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin, nah itu bagus niatnya. Cuman kalau udah mengkultuskan shitcoin itu yang aku nggak bisa terima, Mas. Yang bisa apa slip BTC lah, yang bisa apa BTC lah. Itu yang aku kadang apa ini ada yang nggak beres cara pikirnya itu kan maksudnya. Tapi memang itu sih sebenarnya bagi saya sangat wajar sekali sih, karena ini adalah tugas mereka. Contohlah kita bilang tugas seorang pemilik exchanger, di mana satu exchanger itu ada buat token. Ya, kalau dia mau token dia mempunyai bernilai, dia memang harus sealing. Dia memang wajib sealing. Tapi kembali lagi, orang-orang yang membuat token-token itu, apakah mereka mempunyai portfolio BTC yang banyak? Saya berani jamin 100% portfolio BTC mereka lebih di atas 90% daripada shitcoin atau alternate coin bagi mereka. Jadi bagi kita yang bukan berbisnis di dalam kripto ini, ya berbisnis di dalam kripto ini kan bisa pertama buat centralized exchange, salah satu lah ya. Mungkin yang kedua, ya bisa juga kan jualan shitcoin kan. Nah, ketiga apa ya, mungkin buat jadi developer lah, jadi software engineer, developer dari salah satu company, atau mungkin kamu membuat satu yang baru lagi. Mungkin itu sih yang saya terpikirkan sih. Tapi yang jelas, yang mereka kerjakan itu tidak salah. Karena mereka maunya kalian beli alternate coin dan shitcoin mereka untuk memperbanyak Bitcoin mereka. Ya. Cuma satu sih itu yang mereka. Karena apalagi ada beberapa yang sudah sama sekali nggak pegang fiat lagi. Saya nggak mau sebutin siapa namanya, mungkin kita yang sebagai pendengar tahu sih. Sampai dia sudah jual semua rumahnya juga. Dan akhirnya dia membuat satu exchange yang cukup Iya, besar kan. tahu. Nah itu kalau kita baca mereka punya Twitter, kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya nggak perlu teliti sih. Dia selalu juga dalam 1 minggu atau 2 minggu tetap dia ada bilang tentang Bitcoin. Bitcoin, ya. Bitcoin dan token yang dia punya. Iya. Dan mungkin juga pembuat shitcoin lainnya selalu mereka bilang beli Bitcoin. Dan ya itu sih. Kalau saya hari ini yang sebagai pembuat exchange sekaligus membuat satu token, satu alternate coin atau shitcoin itu, saya pasti setiap hari tweet dan saya setiap hari pasti saja ini. Karena itu kepentingan saya. Itu saja sih. Iya, itu mungkin beda ya. Maksudnya kalau Bitcoin ini kan pure aset. Nah, terus kalau token yang mereka cetak sendiri itu ya nafkah mereka untuk cari duit aja sih. Maksudnya itu jadi separate
apa namanya discussion lah ibaratnya. Terus menurut Mas di sini, Mas tadi sudah ini kan jelaskan perbedaan shitcoin dan altcoins. Terus Mas juga udah dari 2017. Nah, menurut Mas sekarang di sini Bitcoin udah selesai bull marketnya apa belum ya? Soalnya dari kemarin saya lihat di CryptoWatch juga Mas tiap kali ada koreksi kayak senang apa kayak gitu kan. Jadi begini sih, saya jujur, saya kurang mengerti dan sampai hari ini saya juga belajar tentang teknik analis. Saya berterima kasih sih sama Satoshi yang kalau di dalam CryptoWars namanya kan Harry kan. Dia meluangkan sangat sekali banyak waktu untuk mengajarkan saya teknik analis. Meskipun sampai hari ini saya masih sangat minim dan saya masih sangat kurang bisa. Termasuk juga si Mas Tahir juga beberapa kali dia juga private sih mengajarin saya sih, meluangkan waktu dia di antara kesibukannya begitu. Saya terima kasih sih. Dan juga si Andy kan juga ini dia mempelajari teknik analis dan juga on-chain. Nah, kalau menurut mereka, dan saya jujur saya sangat setuju dengan mereka, buruan ini masih belum selesai. Buruan ini masih belum selesai, tapi karena institusi itu mau membuat retail ini dan orang-orang baru ini, fresh blood ini, untuk sampai takut, sampai mereka kehilangan faith mengenai Bitcoin. Nah, kemudian setelah itu baru mereka beli, setelah akumulasi beli banyak, baru kemudian nanti naik lagi BTC. Saya masih yakin sih BTC belum selesai ini burannya. Tapi sampai kapan? Sampai apakah mungkin mulai Agustus start lagi? Apakah nanti September? Ataukah nanti sampai selesainya sampai awal tahun 2022? Jujur saya sama sekali nggak mengerti. Saya nggak pahami mengenai TA. Saya sampai hari ini masih belajar. Kalau seandainya 0 sampai 100, angka yang mengenai TA, mungkin saya cuma 5 atau 10 doang. Jadi kalau seandainya turun, kalau saya masih mempunyai fiat, saya akan beli sih. Terakhir saya beli BTC itu di 40.000 sama 42.000. Karena bertepatan itu saya masih mempunyai fiat. Itu saja sih. Ya, jadi ini ya Mas, apa kita ketahui sama-sama guys, tanggapan dari Mas ini, ya ini bukan financial advice atau gimana ya, maksudnya bull run kali ini memang belum selesai. Nah, terus juga tadi Mas menyebutkan bahwa ada influencer yang kadang nge-tweet Bitcoin tiap 2 minggu sekali, tapi dia punya shitcoin juga. Tapi di sisi lain juga ada influencer yang tukang pam endam, Mas. Ya. Kita tahu lah, kadang dia positif sama Bitcoin, kadang negatif sama Bitcoin. Dan itu ya kita masih sentimen kripto ini kan belum diregulate kan, jadi gampang digoyangkan pasarnya kan. Jadi menurut Mas itu seperti itu gimana? Apa perlu ada regulasi dari SEC untuk menangani orang-orang kayak gini, Mas? Soalnya iya kan resah juga lama-lama kan kalau dipikir-pikir. Iya, resah sih. Jujur saya kalau Bitcoin ini dari awal, kalau kita baca mengenai white papernya, meskipun saya sudah baca 1-2 kali dan saya masih banyak yang saya nggak mengerti tentang apa yang dituliskan oleh Satoshi Nakamoto, pembuat Bitcoin ini, saya ya sampai hari ini memang Bitcoin ini dibuat kan sebenarnya untuk gak ada yang bisa regulasi kan, decentralized, gak ada yang bisa mengatur sih. Nah mungkin apakah nanti di US, Amerika Serikat itu apakah mungkin akan meregulasi untuk orang tidak boleh sembarangan men-tweet atau mengatakan, kita jangan katakan mengenai kripto lah, kita katakan mengenai Bitcoin. Saya kira mungkin perlu sih, karena Bitcoin itu sudah diterima oleh SEC sebagai reserve of currency. Dan sebenarnya institusi beli Bitcoin itu kan untuk hedge fund, melindungi aset mereka. Jadi saya kira mungkin perlu sih, tapi apakah sampai sejauh mana perlunya, saya juga nggak tahu sih.
salah satu mungkin yang bisa sangat digoncangkan naik turunnya Bitcoin ini ya memang saya setuju sih sama beberapa orang mengatakan bahwa market cap-nya Bitcoin itu masih kecil dibandingkan sama kita Mas. bilang gold, emas ya. Kalau tidak salah emas itu 11 sampai 12 triliun US, sedangkan Bitcoin ya kemarin itu sempat 1 triliun US dollar, tapi karena turun, ya otomatis juga market cap-nya jadi turun. Kalau nggak salah, mungkin 1-2 hari ini masih 700-an miliar sih. Jadi memang ya masih butuh ini sih, masih butuh uh, jangka panjang sih untuk nggak begitu volatil lagi. Oh ya guys, ya Kira-kira itu jadi sih, Mas. waktu yang akan menjawab intinya gitu ya Mas. Iya. Ya, terus Yang pertanyaan selanjutnya tadi Mas sebutkan market cap gold juga. Bitcoin kalau menyusul market cap gold itu 10x ya. Nah, itu menurut Mas namanya adopsi teknologi kan itu biasanya eksponensial ya. Jadi menurut Mas dalam range berapa tahun Bitcoin bisa ini apa ke market cap gold itu Mas? Apa itu mungkin kalau mungkin berapa tahun Mas? mungkin saja bisa 10 atau 20 tahun kemudian atau mungkin lebih sih. Nggak tahu sih, soalnya mungkin saja bisa lebih atau mungkin saja 2 kali cycle halving aja mungkin bisa sih. Nggak tahu sih karena saya lihat memang terakhir ini tahun lalu sama tahun ini banyak institusi yang membeli Bitcoin itu karena mereka sudah sangat mengerti, maka mereka membeli itu untuk hedge fund company mereka. Jadi saya kira mungkin bisa juga 2 kali cycling lagi sudah mungkin bisa mendekati sama market cap-nya gold. Saya nggak pernah menganalisa sih dalam hal ini, tapi mungkin bisa sih karena melihat dengan banyak orang yang sudah mengerti fundamentalnya Bitcoin itu sampai bagaimana. Itu sih. Oke, ya. Jadi mungkin ini ya Mas, kembali waktu yang akan menjawab ya Mas. Jadi Iya, iya. tadi kita udah jelas ke fundamental Bitcoin dibanding emas. Terus Mas sendiri di bio Clubhouse-nya nyebutkan holder Ethereum juga ya. Maksudnya Mas kemarin sempat nyebutkan di Clubhouse juga ini apa Ethereum itu salah satu potensi juga dengan mungkin stakingnya ya. Nah menurut Mas di sini potensi di DeFi ini seperti apa? Apakah itu cuma sekedar hype doang atau ini benar-benar the future Mas? Menurut Mas bisa dijelaskan atau Mas pernah apa staking apa segala macam bisa di-share sekalian? Ya, jadi mengenai Ethereum, saya juga termasuk yang holder Ethereum dari 2017 ada. Kemudian saya juga di 2000, berarti di tahun lalu lah ya. Waktu itu lagi mulai hype-nya DeFi, saya ada ini sih, saya ada mengikuti DeFi di Ethereum punya network sih, di Ethereum punya ekosistem. Nah, salah satunya saya ada farming, saya ada yield farming di SushiSwap, sampai hari ini juga masih, dan saya, selain itu saya juga ada ikut beberapa yang di mana 2 itu sudah rakpul, kalau tidak salah namanya Sashimi, satu lagi namanya Kimochi atau apa, saya nggak begitu ingat lagi, dan namanya biasanya yang beginian, yang sudah rapuh, yang sudah artinya yang sudah scam, Iya. nggak pernah mau mengingat lagi lah. Dan itu kemarin itu juga ikutnya yang di yang di apa yang di Sashimi lumayan gede sih. Tapi justru itu yang yang marah kena rapuh. Rapuh itu kan kita punya native token itu di dump sampai minus 95% sih. Jadi token yang kami beli itu jadi tidak bernilai. Nah, sampai hari ini sih saya masih mengikutin, dan saya masih yield farming dari sushi ini karena saya bagian di dalam community mereka sih.
saya masih mengikuti, sangat-sangat di-develop sampai sangat bagus sekali sih. Dan kembali lagi saya bukan promote token sushi. Dan bagi yang mau ikut yield farming di sushi itu udah kecil sekali sih. Awal-awal kami mengikuti yield farming sushi itu gede sekali itu bunganya. Seingat saya sih ribuan persen APY. APY itu kan berarti average percentage Bunganya. yield. Itu ya kira-kira seperti deposito kita lah di dalam dapat setahun. Nah, jadi dibagi di dalam itu kan bunganya diberikan 14 detik. Per 14 detik diberikan sesuai dengan sesuai dengan duit yang kita masukkan, dibagilah dapat di dalam berapa itu. Nah, singkat kemudian Ethereum sampai hari ini sih sudah melahirkan begitu banyak di apps, ya, decentralized apps, dan juga melahirkan begitu banyak shitcoin sih. Ya, kita sebenarnya kalau sampai hari ini ya harus banyak berterima kasih kan sama Vitalik ya. Karena memang dia jujur sangat jenius sekali sih. Dia membuat ini masih sangat muda sekali, tapi otaknya sih cukup sangat jenius sekali. Jadi ya memang Ethereum sampai hari ini bagi saya mempunyai fundamental yang cukup kuat sih dibanding dengan beberapa blockchain yang katanya mau killer Ethereum, tapi ya sampai hari ini masih belum killer sih. Dan pertanyaannya kembali, kenapa orang mau killer Ethereum kalau Ethereum nggak begitu kuat? Cuma itu aja sih. Itu kan sebenarnya common sense. Kalau dia nggak begitu kuat, ngapain kita killing dia kan? Iya. Nah, seperti hari ini kan diumumkan kalau Solana mendapatkan injek dana, kemudian mau challenge Ethereum. Saya nggak tahu sih itu bagaimana lah, mungkin namanya news kan, selalu kan digoreng atau gimana. Iya. Tapi ya saya nggak mengikuti sih itu Solana, Phantom. Kalau Matic Ya, sih saya ekosistemnya mengikuti udah karena ada masing-masing ya Mas, tinggal mereka bersaing aja ya. Jadi betul iya betul sih. sih. Jadi saya juga nggak menjelekkan Solana, Phantom dan segala macam. Cumanya saya memang itu sih, saya memang masih di Ethereum dan memang saya melihat developer mereka itu sangat-sangat kompeten sekali sih. Ada Maker, ada Yen Finance, ya, Compound ada Compound ya, Synthetic, itu kan semuanya termasuk USDT juga di Ethereum punya kan. USDT. Uh, ya bagi saya itu mengenai DeFi, decentralized finance itu apakah bisa banyak orang yang khawatir, khususnya yang di dalam bisnis konvensional mereka sangat khawatir kalau ini bisa menggeser banking sih. Bagi saya bisa. Kenapa? Karena decentralized finance itu kan memang dipakai, dan kita semuanya boleh dikatakan itu di dalamnya kan selain kita istilahnya itu satu Landing. meminjamkan lending. Satu lending, kan ada satu lagi borrowing. Jadi kan ada dua-dua. Kita bisa mendapatkan bunga, kita juga bisa pinjam kan. Ya kalau yang pinjam ya harus bayar bunga. Yang menabung ya mendapatkan bunga. Jadi ya bagi saya mungkin masih terlalu dini sih DeFi. Dan sebenarnya DeFi kan bukan dari 2020 sih. Karena 2017 seingat saya Maker sudah ada. Ya, Nah, Maker 2017. itu kan boleh dikatakan itu kan mother of DeFi. Iya. Maksudnya dia pertama kali lah mempunyai platform seperti beginilah. Sebelum semuanya ada lah ya, sampai hari ini kan. Iya. Dan kalau itu kekhawatiran bisa menggeser banking, menurut saya sih bisa disrupt. Iya bisa. Lambat laun sih. Iya. Tapi apakah sangat segitu cepat sih? Saya kira nggak bisa begitu cepat. Iya. Karena di dalam smart contract itu kan masih mempunyai celah-celah sih, orang bisa mengeksploit,
bahasa awamnya sih kena hack lah ya. Iya, kena. Kita punya dana, sebenarnya dana kita enggak sih. Mereka bisa mendam token daripada yang kita beli, native token yang itu. Nah, itu sih yang paling bahaya. Iya. Kemudian dan ya masih sangat dini sih, DeFi ini memang sangat dini, tapi memang banyak orang sekali yang sudah mendapatkan uang di dalam DeFi ini sih. Saya juga sendiri juga sudah mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan sih. Tapi kembali lagi ya, saya pastinya itunya dapat itu ya pasti saya konversi lagi ke BTC sih. Iya. Ya itu guys, artinya ya ujung-ujungnya ke BTC dan juga balik ke waktu yang akan menjawab ya guys. Terus ini Mas, apa terakhir ini masalah apa namanya DeFi. Menurut Mas, Ethereum ini prospeknya tadi kan Mas sudah jelasin banyak Ethereum kan. Ethereum apa banyak orang anggap Ethereum itu kalau udah EIP 1559 itu proposal apa itu kalau udah di approve udah diimplementasikan itu bisa jadi ultrasound money yang mana itu merupakan uh, lebih dari Bitcoin ya. Soalnya selain supply-nya itu digerus terus, maksudnya di burn terus. Jadi nggak bisa cap sama kayak BTC. Jadi value dari ultra deflasi lah ibaratnya. Jadi menurut Mas dengan sistem mekanisme moneter yang seperti itu, Ethereum bisa overtake Bitcoin nggak? Ethereum bisa overtake Bitcoin secara market cap sih, menurut saya pribadi, bukan karena saya sebagai kan banyak orang mengira kita di mana-mana membicarakan tentang Bitcoin. Kan banyak teman-teman tanya, mau beli apa sih di dalam kripto ini? Saya beli Bitcoin. Nah, banyak orang mengira, oh ini dia punya banyak Bitcoin, makanya dia stealing Bitcoin. Sorry to say, bukan seperti begini pemahaman mindset kalian. Kalau ada yang seperti begitu, nah berarti kalian punya mindset tentang Bitcoin sih masih salah. Mungkin perlu belajar lagi sih mengenai fundamental Bitcoin. Sama sekali nggak ada. Nah, kalau mengenai Ethereum akan overtake Bitcoin dalam secara market cap atau gimana, menurut saya sih agak mustahil sih. Kenapa agak mustahil? Karena kalau kita bicara mengenai kripto, tidak pernah terlepas satu kali pun mengenai Bitcoin. Nggak bisa terlepas. Kembali lagi, ini bukan masalah brand. Kalau ada orang mengatakan, oh, kripto itu ya masa brandnya itu Bitcoin kan? Bukan mengenai begini sih. Tapi karena Bitcoin itu memang dia punya satu terlalu besar dan terlalu secure, di mana ya kita tahu sendiri Bitcoin punya sampai hari ini juga, dan mungkin sampai kesudahannya tidak akan ada orang yang sanggup menghack Bitcoin, maksudnya sanggup menghack node-nya. Nah, sampai hari ini belum ada sih. Kan dulu-dulunya kan disodorkan kalau kuantum komputer bisa, tapi menurut saya sih itu mungkin cuma khalayan khalayan orang lah gitulah. Iya. Jadi sampai nanti di IEP 1559 diimplementasikan, apakah masih bisa? Menurut saya tidak. Justru nanti sudah diimplementasikan, Ethereum itu sudah pasti harganya nanti pasti akan pasti akan si pump sih, pasti akan sudah orang memakai Ethereum secara apa sih, termasuk di dalam DeFi, di dalam NFT dan segala macam sih. Jadi bagi saya kenapa nggak bisa ya, karena salah satu sih Ethereum itu kan token yang kita tahu sendiri dia unlimited supply. Iya. Dan juga Ethereum ini dia kan fungsinya sebenarnya dia adalah utility token.
Dan memang utility token itu kan harusnya tidak boleh supply-nya bisa supply-nya tidak bisa limited, nggak boleh terbatas. Ya. Harus tidak terbatas, itu baru betul sih. Ya. Nah, jadi kalau disimpulkan kembali, kalau bisa, menurut saya sih sangat mustahil. Kalau bisa pun mungkin 0,000 sekian 1% sih. Kalau bisa seandainya terjadi, itu aja sih. Ya, jadi ini being realistis saja ya guys. Jadi kita ketahui bahwa Ethereum chance-nya kecil kemungkinan untuk bisa overtake Bitcoin. Terus juga ini pertanyaan terakhir juga Mas, masih mengenai Ethereum. Apa menurut pendapat Mas, kemarin Mas Dani sempat bilang ya teknologinya secara bagus, dia masih tetap menunggu kan DeFi ini dan Ethereum ini kedepannya seperti apa. Soalnya kita namanya spekulasi kan, ini kan masih nggak tahu kalau Bitcoin kan udah jelas dari tahun ke tahun bakal naik. Cuman kalau Ethereum ini menurut Mas Dani itu kemarin ini apa? Kalau misal teknologinya bagus, nggak ada hubungannya sama token, nggak ada urusannya sama token, itu menurut Mas gimana? Saya setuju sekali sih. Karena saya salah satu orang yang lumayan sering bertukar pendapat sih sama Mas Dani. Dan itu dia sudah pernah katakan kepada saya sampai hari ini masih sangat setuju sekali sih. Tapi apakah nanti ke depannya ada hal yang baru yang mungkin yang di-create lagi oleh Ethereum punya ekosistem atau gimana? Saya nggak tahu sih. Itu sih Mas. Ya, jadi kita ini ya apa guys, ketahui bahwa di sini teknologi itu masih bisa dibilang relatif ya Mas. Tergantung apa misal tokennya tergantung sama teknologinya, itu tergantung ya Mas. Iya, sangat sangat Ya, sekali sih. ya udah guys, ini udah 45 menit interview kita. Sebelum saya Wah, akhiri tidak dari semua terasa. ini, ya udah nggak terasa Mas, ya udah Tidak mau terasa. maghrib. Jadi Iya, iya. sebelum kita tutup acara ini guys, saya ada fire question ya, mau tanya ke Mas Po ini. Semoga bisa dijawab ya. Jadi saya Iya. kasih pertanyaan versus kayak gini, Mas tinggal jawab aja. Pengen kalau misal pengen ngasih tahu alasannya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Terus pertanyaan pertama, Satoshi atau Vitalik? Satoshi, Dex atau Sex? Dex, Bitcoin atau Gold? Bitcoin, pasti. Uh, terus Binance atau Coinbase? Binance. Uh, Kenapa? terus Sorry, saya bilang kenapa Binance ya? Karena dulunya Coinbase di tahun 2017 sampai tahun 2018 itu dia menutup untuk orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Kalau seandainya di tahun itu dia tidak menutup, saya pasti sampai hari ini menggunakan Coinbase. Meskipun saya punya akun sih Coinbase di 2009 dia kan buka kembali kepada negara Indonesia. Tapi karena itu salah satu penyebab ya mungkin karena Binance itu ya pintar sih dia sampai nggak mau menutup kan. Semua orang boleh pakai begini. Sampai sudah ratusan negara kan orang yang memakai Binance. Itu sih. ya. Terus yang terakhir ini proof of work atau proof of stake? Proof of work. Proof of work. Oh, oke. Ya udah guys, itu aja kita akhiri semua ini. Nanti saya akan share link dari CryptoWatch di link di deskripsi. Makasih Mas sudah main-main di channel Cryptoria Channel. Jangan kapok-kapok ya. Mungkin pas akhir dari bull market kita bakal flashback lagi ya, review lagi ya apa interview hari ini ya. Maksudnya, oh Bitcoin udah di all time highs. Mari kita review lagi. Kayak gitu ya. Oke, Udah guys, sama-sama Mas. Terima kasih. Ya. leave a like and subscribe to my channel ya.